Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita ketemu lagi pada pembelajaran secara daring untuk PPKN. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu Ibu tidak memberikan materi, hanya memberikan evaluasi pada bab persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas tema mengenai mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo anak-anakku sekalian, disimak materinya. Kita akan melanjutkan. Di sekeliling kita terdapat banyak sekali ancaman, termasuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, kalau kita melihat kondisi negara Indonesia, negara kita itu terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, dan adat istiadat. Hal ini kita perlu bersyukur karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, keanekaragaman tersebut bisa menjadi suatu ancaman. Sementara kita tetap harus mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, agar negara Indonesia ini tetap hidup untuk berikutnya. Tetap ada negara Indonesia. Hanya saja dengan kondisi yang beraneka ragam, maka itu bisa menjadi suatu ancaman. Apa yang dimaksud dengan ancaman itu sendiri? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, maka yang dimaksud dengan ancaman itu adalah upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional dari berbagai aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Melihat dari definisi ini, sehingga kita akan tahu bahwa setiap upaya yang ternyata dapat membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai aspek, maka itu bisa disebut sebagai suatu ancaman. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi, pengalaman sejarah sudah menunjukkan bahwa kita pernah mendapatkan ancaman dua kali. Yang pertama yaitu pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI ini sendiri di Indonesia pernah terjadi dua kali. Yang pertama itu pemberontakan PKI yang di Madiun, ini terjadi tahun 1948. Keinginannya adalah dari PKI ini ingin mendirikan Republik Soviet Indonesia. Kemudian, pemberontakan yang kedua adalah G30S PKI tahun 1965. Pada saat pemberontakan G30S PKI, tujuannya adalah mengambil alih kekuasaan atau kudeta. Pada saat itu, maka PKI itu menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Di antaranya di situ ada Jenderal Ahmad Yani, Suprapto,
Jenderal M.T. Haryono, Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan juga Letnan Pierre Tendean. Pemberontakan atau ancaman di bidang ideologi yang kedua, selain Partai Komunis Indonesia, kita di dalam sejarahnya pernah mendapatkan pemberontakan dari DITII. Tujuannya adalah untuk mengubah ideologi Pancasila dan ingin membentuk negara Islam Indonesia. Gerakan ini diawali dari gagasan Kartosuwiryo untuk membentuk negara Islam Indonesia, yang pada saat itu diproklamirkan menjadi negara Islam Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1949. DITI ini kemudian diikuti oleh wilayah-wilayah lain, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh Kahar Muzakar, dan juga ada di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Akan tetapi pemberontakan DITI pada akhirnya dapat ditumpas oleh TNI. Kita akan masuk kepada ancaman di bidang politik. Saya balik dulu anak-anakku sekalian. Ingat, untuk di bidang ideologi ancamannya di sini, ciri khasnya adalah pemberontakan tersebut ingin menggantikan ideologi Pancasila. Kalau kita akan masuk ke yang kedua, ancaman di bidang politik, ini ciri khasnya adalah gerakan separatis. Jadi bukan untuk menggantikan dasar Pancasila, bukan untuk mendirikan sebuah negara, tetapi ancaman di bidang politik lebih kepada gerakan separatis, gerakan-gerakan wilayah tertentu yang ingin melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Kita masuk satu persatu. Yang pertama, Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan ini ingin membentuk negara sendiri. Yang memimpin di situ adalah Dr. Somokil. Posisinya ada di Ambon. Republik Maluku Selatan awalnya karena menolak kedatangan tentara APRIS ke wilayah Maluku yang bertujuan untuk melucuti senjata bekas tentara Kenil. Tentara Kenil itu tentaranya dari wilayah Belanda. Karena RMS ini kemudian tidak ingin masuk ke wilayah Indonesia, ingin dia melepaskan diri. Sehingga dikatakan bahwa ini gerakan separatis sebagai ancaman di dalam bidang politik. Kita akan masuk gerakan Andi Aziz. Andi Aziz itu gerakan separatis yang berlangsung di Makassar. Kalau yang tadi di Maluku, kalau yang di Andi Aziz adalah di Makassar. Ya. Andi Aziz di sini posisinya menghendaki dipertahankannya negara Indonesia Timur. Kita ingat anak-anak pada saat Indonesia Serikat, waktu Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, maka salah satu negara bagiannya disebut sebagai negara Indonesia Timur. Oleh karena itu, Andi Aziz ini menginginkan tetap menjadi negara Indonesia Timur. Sementara negara Indonesia sudah masuk kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi gerakan Andi Aziz ini dianggapnya dia adalah gerakan sebagian, gerakan separatis di wilayah Indonesia Timur. Kita masuk yang ketiga, PRRI Permesta. PRRI Permesta itu penyebabnya adalah karena hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya. PRRI Permesta ini posisinya ada di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Jadi untuk yang Sulawesi namanya Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, yang dipimpin oleh Sumual.
Mereka memproklamasikan berdirinya perjuangan rakyat semesta di tahun 57. Sedangkan PRRI itu ada di Sumatera. Dia memproklamasikan menjadi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang disingkat PRRI, yaitu tahun 58. Gerakan-gerakan yang seperti PRRI Permesta ini, kembali lagi itu hanya gerakan separatis yang menginginkan lepas dari wilayah Persatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan lagi. Ancaman yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Di dalam ancaman di bidang ekonomi, kita bisa melihat ada ancaman internal, yaitu ancaman dari dalam, dan ancaman eksternal. Untuk ancaman internal, di sini ada beberapa lagi dipisahkan, yaitu adanya inflasi, yaitu inflasi ini akan membawa pengaruh penanaman modal bagi pengusaha. Sehingga pertumbuhan ekonominya akan menjadi buruk. Mengurangi daripada daya beli masyarakat. Yang berikutnya ancaman internalnya adalah pengangguran. Kita mengetahui bahwa jika penganggurannya itu meningkat, maka akan menurunkan produktivitas, berkurangnya pendapatan negara dari pajak, menurunnya daya beli masyarakat, dan menurunkan juga investasi pengusaha. Kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia yang begitu padat, maka masalah pengangguran ini masih menjadi suatu ancaman secara internal. Yang berikutnya ancaman internal yaitu infrastruktur. Infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya, karena memang infrastrukturnya tidak merata di seluruh wilayah Indonesia yang menyebabkan tidak meratanya juga pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Otomatis kalau kalian perhatikan anak-anakku sekalian, pendidikan di kota itu akan sangat berbeda dengan pendidikan di wilayah pedalaman. Ini terkait karena infrastrukturnya yang tidak merata. Berikutnya adalah kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang belum jelas membuat pengaruh, antara lain pengaruh pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Pelaku ekonominya cenderung menunggu kebijakan ekonomi yang tepat dan keraguan investor untuk berinvestasi. Sehingga kalau kita melihat ada kebijakan ekonomi dari pemerintah yang kurang jelas, yang membingungkan, maka para investornya juga di sini tidak memberikan investasi yang banyak di negara kita. Kita masuk ancaman eksternal. Kalau ancaman eksternal berarti ancaman itu dari luar. Yang pertama, ancaman eksternalnya adalah ketergantungan terhadap asing. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia sangat tergantung dari negara asing. Di antaranya dibanjiri barang-barang dari luar negeri. Perekonomian Indonesia dikuasai oleh pemodal asing dan barang-barang buatan asing. Kaitannya dengan yang kedua daya saing. Daya saingnya menjadi rendah ketika kemudian masyarakat kita lebih mencintai daripada produk asing. Daya saing yang rendah dapat mengakibatkan antara lain produk-produk yang dihasilkan perusahaan dalam negeri tidak diminati oleh konsumen. Kita harus meningkatkan daya saingnya dengan membuat produk yang memiliki kualitas bersaing dengan produk yang dari asing. Ancamannya eksternal yang ketiga adalah kinerja ekonomi yang belum baik. Kinerja ekonomi yang belum baik ini dapat mengakibatkan tidak stabilnya perekonomian jangka pendek dan membuat buruknya prospek ekonomi jangka panjang. Oke, baiklah, kita lanjutkan lagi. Yang keempat, ancaman di bidang sosial. Untuk ancaman di bidang sosial, kita sering mendengar, mengetahui, dan dapat melihat adanya isu-isu mengenai kemiskinan yang kita sering lihat di sekeliling kita, kebodohan
Ini kemiskinan ini akan menyebabkan juga akhirnya tidak bersekolah sehingga membuat kebodohan.